Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibur Rahman, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dengan judul Microcontroller untuk mengukur kecepatan kereta api sebagai sumber belajar mahasiswa fisika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvi Nuralida dengan 3 digit NIM terakhir 018. Di sini, jurnal yang akan saya review yaitu nama jurnalnya Time in Physics dengan volume dan halaman yaitu volume 1, halaman 31-36 dengan tahun 26 Februari 2023. Penulisnya yaitu ada Imas Ratna Ermawati Martin, Triisti Hartini, Sugianto Arjo, Supriyatna, dan Reja Anissa Salsabila. Dengan reviewer yaitu saya sendiri. Dengan tanggal mereview yaitu 24 Desember 2023. Latar belakang penelitiannya yaitu microcontroller merupakan sebuah chip atau IC yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronika. Di dalam microcontroller terdapat sebuah prosesor dan flash memory yang dapat dibaca atau ditulis sampai 1000 kali, sehingga biaya pengembangannya menjadi murah karena program dapat dihapus kemudian diisi kembali dengan program lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, alat yang dimodifikasi tersebut masih menggunakan komputer sebagai pengendali alat dan penampil data. Selanjutnya, alat tersebut dikembangkan terus dengan menggunakan microcontroller yang menggantikan posisi komputer. Nah, bilangan kompleks adalah salah satu metode pada analisis dalam penyelesaian persamaan diferensial. Pemanfaatan microcontroller sangat perlu untuk alat-alat percobaan yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan pengukuran yang tinggi. Salah satunya yaitu percobaan simulasi kecepatan kereta api untuk menetapkan waktu dan jarak. Metode bilangan kompleks merupakan salah satu cara analitis untuk menyatakan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan dalam bentuk bilangan kompleks. Pada perancangan dan pembuatan tugas akhir ini digunakan jenis papan Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATmega 328. Berdasarkan bilangan kompleks adalah matematika. Dalam matematika adalah bilangan yang disebut juga bilangan real dari bilangan kompleks. Dan sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan microcontroller dalam mengukur kecepatan kereta api sebagai sumber belajar bagi mahasiswa dengan pendekatan bilangan kompleks untuk menentukan kecepatan kereta api dalam gerak lurus beraturan. Dan untuk subjek penelitiannya adalah penggunaan microcontroller untuk mengukur kecepatan kereta api sebagai sumber belajar bagi mahasiswa fisika. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah simulasi gerak lurus beraturan menggunakan miniatur kereta api berbasis microcontroller Arduino Uno. Percobaan dilakukan secara berulang dengan percepatan yang sama, yaitu A sama dengan 0, pada jarak tempuh yang sama untuk memperoleh kecepatan konstan. Penelitian ini menggunakan pendekatan bilangan kompleks A plus IB dengan fungsi T, Z sama dengan X plus Y sama dengan I plus 2T per T min I untuk menentukan kecepatan kereta api dalam gerak lurus beraturan. Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jarak yang sama dan dengan variasi daya yang berbeda. Kecepatan yang biasa digunakan untuk merujuk pada kecepatan sesaat itu didefinisikan secara matematis sebagai P sama dengan limit delta T mendekati 0 dengan R dikali T plus delta T min RT per delta T sama dengan dr per dt.
Langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu menentukan vektor posisi dari titik-titik yang akan dianalisis. Yang kedua, menentukan vektor kecepatan dan percepatan dengan cara diferensiasi terhadap waktu. Yang ketiga, pembuatan algoritma dan persamaan matematika yang dimasukkan dalam program komputer. Yang keempat, melakukan simulasi gerak lurus beraturan menggunakan miniatur kereta api berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Sedangkan untuk hasil penelitian, berdasarkan penelitian dengan jarak 1 meter diperoleh data sebagai berikut, yaitu pada tabel 1. Selanjutnya adalah ada grafik hubungan antara kecepatan atau dilambangkan dengan V terhadap waktu, dilambangkan dengan T pada masing-masing waktu, yaitu 11,298, 11,116, dan 11,090. Hasil perhitungan kecepatan dan bilangan kompleks dapat dilihat pada gambar 2. Selanjutnya dihasilkan pada jarak tempuh yang sama, semakin singkat waktu tempuh, kecepatan yang dihasilkan akan semakin naik. Selanjutnya ada tabel 2, di mana diperoleh data dari percobaan kecepatan atau V2 terhadap waktu berpengaruh terhadap perhitungan bilangan kompleks, di mana dalam kecepatan yang sama dan waktu yang berbeda akan mempengaruhi bilangan kompleks. Selanjutnya ada grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada masing-masing waktu, yaitu 5,454, 5,448, dan 5,392. Hasil perhitungan kecepatan dan bilangan kompleks, yaitu pada grafik percobaan 2. Nah, berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, dapat dilihat bahwa percobaan ini dibuktikan dengan berlakunya aturan gerak lurus peraturan dari percobaan yang berulang dengan jarak tempuh yang sama, sehingga diperoleh kecepatan yang konstan dari setiap percobaan. Adapun penentuan percepatan pada percobaan ini yaitu percepatan sama dengan A sama dengan 0. Adapun berdasarkan perbandingan dari data kedua percobaan dapat dilihat hubungan kecepatan V terhadap waktu T di setiap percobaan. Untuk grafiknya, hubungan kecepatan V terhadap waktu dari kedua percobaan adalah sebagai berikut. Sehingga diperoleh semakin besar waktu, maka kecepatan semakin kecil. Begitupun semakin kecil waktu, maka kecepatan semakin besar. Hal ini berlaku sebagaimana hubungan secara analisis fisika, yaitu V sama dengan S per T, di mana V berbanding terbalik pada T. Hal ini yang juga dapat dirasakan gejalanya ketika pelaksanaan penelitian dengan arus V2, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai bilangan kompleks lebih cepat dibanding dengan V1. Selanjutnya ada kelebihan penelitian, yaitu penggunaan pendekatan bilangan kompleks untuk menentukan kecepatan kereta api dan gerak lurus beraturan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep fisika dan matematika kepada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang merupakan teknologi relevan dan dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam mengukur dan memahami konsep kecepatan dalam fisika. Selanjutnya, ada kekurangan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada jarak tempuh yang sama, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kecepatan pada jarak yang berbeda. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu jenis daya, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang pengaruh daya terhadap kecepatan. Yang ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada miniatur kereta api, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kecepatan pada benda yang lebih besar dan kompleks. Yang keempat, penelitian ini hanya dilakukan pada lingkungan laboratorium, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang pengaruh lingkungan luar terhadap kecepatan. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan bilangan kompleks dapat digunakan untuk menentukan kecepatan pada gerak lurus beraturan pada miniatur kereta api berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Kecepatan pada GLB memiliki hubungan terbalik dengan waktu, di mana semakin besar waktu, maka semakin kecil kecepatan dan sebaliknya. Pengaruh daya pada kecepatan dapat dilihat dari perbedaan waktu yang dihasilkan pada setiap percobaan dengan daya
yang berbeda. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, namun penggunaan teknologi mikrokontroler dan pendekatan bilangan kompleks dapat memberikan pengalaman praktis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep fisika dan matematika kepada mahasiswa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.